berjumpa di ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Cici Grace sudah memanggil kita semua. Berjumpa lagi dengan Koko Yandi, Cici Indri, dan Koko Beto. Kita memulai ibadah sekolah minggu kita di hari Minggu ini. Yuk adik-adik sekalian, Koko mau ajak kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu, Ku ada, kau ada di hari Minggu ini. Yuk kita mau menyanyikan lagu ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita mau berdoa, ikutin Koko, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Berkati untuk kami yang masing-masing di dalam rumah mengikuti kebaktian ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Koko mau ngajak kita nyanyi satu lagu. Pada tahu gak lagu ini? Hati yang gembira adalah obat. Nah, seperti lirik lagu itu dikatakan hati yang gembira. Apakah adik-adik hatinya gembira gak? Kalau iya, itu adalah obat. Seperti itu. Yuk, kita mau menyanyikan lagu ini. Hati yang senang
satu lagu, kita mau sambil gaya. Pasti pada tahu dong lagu ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yuk, kita persiapkan tempat. Kita mau nyanyi lagu ini sambil kita pakai gaya. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cici Amelia. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu. Tuhan Yesus, aku berjanji. Yuk kita menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita persilahkan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Hari ini Cici senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik semua. Walaupun ketemunya lewat layar kaca ya, lewat handphone kalian. Tapi nggak apa-apa, kita tetap sukacita, kita tetap bergembira karena hari ini adalah hari di mana kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan, bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya. Semuanya ikuti Cici berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami. Tuhan sudah bangunkan kami beribadah yang sehat. Dan kami sudah memuji nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya pimpin kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial, hari yang khusus. Kalian tahu nggak hari ini hari apa? Jangan bilang kalau hari ini hari Minggu ya, Cici juga tahu itu. Tapi kalian tahu nggak kalau hari ini adalah hari di mana kita merayakan hari turunnya Roh Kudus.
atau yang disebut sebagai hari Pentakosta. Nah, apa sih yang khusus dengan hari ini? Hari di mana turunnya Roh Kudus itu adalah hari yang dirayakan oleh semua anak-anak Tuhan. Karena pada hari itu Roh Kudus, Roh Tuhan yang dari surga turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing. Lalu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk memimpin hidup kita, untuk mengubah hidup kita. Hidup kita yang tadinya takut, yang tadinya selalu sedih, selalu marah-marah. Nah, karena sekarang sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, maka Roh Kudus mengubah hidup kita, mengubah sifat kita yang tadinya suka marah-marah, sekarang jadi tidak marah-marah lagi. Yang tadinya suka selalu sedih, sekarang selalu penuh sukacita. Nah, hari ini Cici akan cerita satu cerita, masih melanjutkan cerita minggu lalu yang kalian dengar dari Cici Indri. Sekarang kalian yang ada di rumah, pegang Alkitabnya masing-masing ya, jangan taruh jauh-jauh dari kalian. Nanti Cici akan minta kalian buka Alkitabnya. Nah, tapi sekarang Cici mau kalian duduk dengan tenang, lalu dengar Cici cerita pada hari ini. Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada hari Minggu yang lalu, adik-adik telah mendengar bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang laki-laki yang sakit lumpuh sejak lahirnya. Karena disembuhkan, laki-laki itu begitu senang. Ia melompat, ia berjalan sambil memuji-muji Allah. Orang-orang banyak yang ada di sana menjadi heran dan takjub karena mereka tahu kalau laki-laki itu lumpuh dari lahir, tapi sekarang ia sudah jadi sembuh. Lalu Petrus dan Yohanes bersaksi bahwa laki-laki itu sembuh karena kuasa Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan. Dan bukan itu saja, tapi kuasa Tuhan Yesus juga mampu membangkitkan orang mati dan menyelamatkan mereka semua dari maut. Mendengar kesaksian Petrus dan Yohanes, maka banyak orang di sana menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Petrus dan Yohanes sedang berbicara, datanglah imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, juga orang-orang Saduki. Mereka sangat marah pada Petrus dan Yohanes karena Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Tuhan Yesus. Lalu Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan dalam penjara selama 1 malam. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Mereka inilah yang membenci Tuhan Yesus dan yang memerintahkan supaya Tuhan Yesus disalibkan pada waktu itu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan Yohanes, "Dengan kuasa siapakah kamu menyembuhkan laki-laki lumpuh tersebut?" Lalu Petrus menjawab dengan berani karena ia dipenuhi Roh Kudus. Katanya, "Laki-laki ini sembuh oleh karena kuasa dari Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah engkau salibkan itu, tetapi yang telah bangkit dari antara orang mati. Karena tidak ada satu nama pun di dunia ini yang diberikan kuasa untuk menyelamatkan manusia kecuali di dalam nama Yesus Kristus." Mereka semua di sana mendengar jawaban Petrus yang begitu berani. Padahal Petrus hanyalah orang biasa, bukan orang terpelajar. Tapi mereka juga tidak bisa membantah Petrus karena laki-laki yang lumpuh itu yang sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka menyuruh Petrus dan Yohanes untuk keluar dari sidang itu. Lalu mereka berpikir, bagaimana caranya supaya Petrus dan Yohanes tidak lagi memberitakan tentang kuasa Tuhan Yesus. Akhirnya mereka berpikir jahat
Mereka akan mengancam Petrus dan Yohanes dan melarang Petrus dan Yohanes untuk memberitakan kuasa Tuhan Yesus. Lalu mereka menyuruh Petrus dan Yohanes masuk kembali dan memerintahkan agar Petrus dan Yohanes tidak lagi memberitakan tentang kuasa Tuhan Yesus kepada siapapun juga. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan jawab sendiri, yang mana yang benar bagi Allah? Kami taat pada kalian atau kami taat pada Allah? Sebab tidak mungkin kami tidak menceritakan tentang kuasa Tuhan Yesus yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Para imam besar dan pemimpin Yahudi tersebut terus mengancam Petrus dan Yohanes, tapi mereka tahu mereka tidak bisa terus menangkap Petrus dan Yohanes karena mereka takut. Ya, mereka takut pada orang banyak yang telah melihat sendiri bagaimana kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan laki-laki yang lumpuh itu dan bagaimana orang banyak itu memuliakan Allah. Lalu Petrus dan Yohanes kembali ke orang banyak yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka menceritakan semua yang diucapkan oleh imam besar dan pemimpin Yahudi tersebut. Lihatlah, orang banyak itu justru memuji Allah karena kuasa yang besar yang mereka rasakan. Dan pada waktu mereka memuji Allah, bergoyanglah tempat mereka berkumpul karena Roh Kudus memenuhi hati setiap orang yang hadir. Dan mereka semakin berani memberitakan tentang kuasa Tuhan Yesus pada orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes itu adalah murid Tuhan Yesus yang pernah melakukan kesalahan kepada Tuhan Yesus. Kalian masih ingat apa yang mereka lakukan? Mungkin kalian ingat ya, Petrus itu dulu pernah berbohong. Dia pernah bilang dia tidak kenal Tuhan Yesus. Waktu ada orang yang tanya pada dia, apa dia kenal Tuhan Yesus? Waktu itu Tuhan Yesus sudah ditangkap ya. Lalu Petrus ditanya, "Kamu bukannya murid Tuhan Yesus itu? Kamu kenal dia kan?" Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus bohong, dia bilang tidak kenal Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Yohanes itu juga salah satu dari murid Tuhan Yesus yang pergi lari sembunyi karena dia juga takut pada waktu Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tapi walaupun Petrus dan Yohanes telah melakukan kesalahan pada Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap mengampuni mereka. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Karena mereka juga sudah mengaku ya kalau mereka salah. Nah adik-adik, bahkan bukan itu saja. Tuhan Yesus juga memakai Petrus dan Yohanes, murid-muridnya yang tadinya begitu takut, sekarang menjadi berani. Tuhan Yesus memakai Petrus dan Yohanes untuk melayani, untuk bersaksi pada orang banyak tentang kuasa Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di dalam hati Petrus dan Yohanes sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan Petrus dan Yohanes, yang membuat Petrus dan Yohanes berani berdiri di hadapan orang banyak, berani melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dengan kuasa daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita juga anak-anak Tuhan, bukan? Nah, waktu kita bilang kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu juga datang pada kita dan dia juga tinggal dalam hati kita. Pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita yang tadinya takut untuk bercerita tentang Tuhan Yesus sekarang jadi berani. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Mungkin adik-adik masih kecil ya, aku kan masih kecil Cici, masih belum sekolah, atau baru juga TK, atau baru juga sekolah SD. Tapi adik-adik boleh cerita tentang kuasa Tuhan Yesus. Contohnya apa? Contohnya begini. Misalnya adik-adik berbohong sama orang tua. Lalu adik-adik sadar, wah itu salah ya. Dan adik-adik minta maaf, adik-adik minta ampun pada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus ampuni tidak? Ampuni pasti, ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa cerita sama teman-teman, aku kemarin itu berbuat jahat loh, aku bohong, tapi aku udah minta maaf sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah ampuni aku, jadi sekarang aku sudah tidak berdosa lagi dari dosa bohong itu. Atau mungkin adik-adik pernah ngejahatin adiknya atau menjahati kakaknya misalnya. Lalu adik-adik minta maaf sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Nah, setelah itu adik-adik bisa cerita, aku kemarin itu orang yang jahat loh. Aku jahatin koko aku jahatin dedek aku. Tapi terus aku minta maaf sama Tuhan. Nah, sekarang aku bukan orang jahat lagi. Jadi aku gak mau ya jahatin koko atau dedek lagi. Nah, adik-adik, itu adalah perubahan yang diperbuat oleh Roh Kudus dalam hati adik-adik. Waktu adik-adik cerita sama temen, disuruh maju ke depan kelas, cerita di depan teman-teman, mungkin adik-adik takut, mungkin adik-adik malu. Nah, sekarang Cici kasih tahu, jangan takut. Kuncinya satu. Waktu kita merasa takut, kita berdoa, kita minta keberanian pada Roh Kudus. Ya, kita berdoa, kita minta keberanian pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Pasti Tuhan kasih keberanian. Nah, adik-adik yang tadi udah pada pegang Alkitab yang belum dibuka ya. Sekarang dibuka Alkitabnya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 56. Coba yang di rumah yang bingung membuka Alkitabnya boleh minta tolong sama orang tua yang mendampingi atau mungkin ada saudara yang mendampingi, coba dibuka Alkitabnya ya. Kita akan sama-sama melihat dari kitab Mazmur pasal 56 ya. Mazmur letaknya di tengah-tengah Alkitab adik-adik sekalian. Mazmur 56 ayat 4. Sudah ketemu semuanya? Cici diam dulu ya. Tunggu kalian semua sudah ketemu? Oke, kita sama-sama baca ya. Mazmur 56 ayat 4. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepadamu, mu-nya itu ditulis pakai huruf M besar. Artinya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, adik-adik, waktu kita takut, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, karena kita percaya kepada Tuhan dan Dia akan beri keberanian pada kita. Baik ya adik-adik, jangan lupa hari ini hari di mana kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun dari surga masuk ke dalam hati kita yang percaya kepadanya. Waktu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita yang tadinya takut sekarang harus kita berani. Berani untuk apa? Berani untuk cerita tentang kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita kepada orang-orang lain. Oke? Nah, sebelum kita tutup sekolah minggu pada hari ini, Cici mau kasih kalian tugas, jangan lupa ya. Jadi tugas hari ini adalah menghafalkan ayat yang tadi kita baca sama-sama. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah. Tahu, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kalian buat video di mana kalian menghafalkan ayat itu, lalu nanti kirim ke nomor yang nanti akan ditaruh ya di layar nanti ada. Nah, kalian kirim videonya ke nomornya Cici Indri kayaknya itu ya. Jadi kirim ke nomor itu buruan, hanya hari ini ya, ditunggu sampai sore hari nanti. Jadi buruan dihafalkan lalu dikirim. Adik-adik tadi ingat waktu kalian menyanyi ada satu pujian yang dinyanyikan, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Ya,
Sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu kali lagi lagu ini. Semuanya nyanyi dengan keras, nyanyi dengan kencang. Ini adalah janji kalian buat Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi. Adik-adik, yuk sekarang semua lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, supaya kami yang tadinya nakal, sekarang boleh menjadi anak yang baik. Tadinya yang kami takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, sekarang kami boleh berani cerita tentang Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak terima kasih.